Shalom sahabat Leksi Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri minggu ini akan membahas tentang kedatangan Kristus kedua kalinya. Ini memang sebuah isu yang menimbulkan banyak sekali spekulasi, bahkan juga konspirasi. Tetapi kita akan melihat pada sebagian dari apa yang Yesus katakan dalam khotbah di Bukit Zaitun atau yang biasa kita kenal dalam istilah teologi Olivet Discourse. Sebagai bagian khotbah Yesus tentang akhir zaman di dalam Matius 24 dan 25. Seri kita ini akan kita beri judul Waspada dan Siap Sedia. Kedatangan Kristus sangat jelas, dahsyat, dan tidak terduga. Kita akan fokus pada Matius pasal yang ke-25 karena di sini ada 3 khotbah Yesus yang sangat menarik tentang kedatangannya yang kedua kalinya. Episode pertama ini saya beri judul Kisah Sedih Gadis-Gadis yang Malang. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Perumpamaan ini tentang kedatangan Yesus Kristus dan juga persiapan gerejanya. Nah, mari kita lihat lebih dahulu konteksnya dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 6. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Nah, tradisi pernikahan Yahudi pada abad pertama di masa Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Setelah tiba masanya, mempelai pria akan pergi dari rumahnya untuk menjemput mempelai wanita. Nah, biasanya setelah mereka tiba di rumah mempelai wanita, langsung dilakukan upacara pernikahan di rumah itu dengan orang yang terbatas. Lalu setelah selesai upacara pernikahan, si mempelai pria akan membawa bersama rombongannya wanita ini pergi ke rumahnya, lalu di sanalah akan diadakan perjamuan pernikahan yang besar. Dan juga seringkali pada waktu si mempelai pria itu dan rombongannya datang ke rumah si mempelai wanita, waktunya itu tidak tahu kapan. Sering kadang-kadang bisa datangnya itu tengah malam. Jadi sudah hampir mungkin subuh lalu mereka datang. Sehingga tidak heran juga beberapa upacara pernikahan itu terjadinya pada larut malam. Nah, yang tidak berubah di sini dari prinsip perumpamaan ini adalah biasanya ada waktu penantian yang sangat panjang dan juga waktu kedatangan yang tidak terduga-duga. Jadi kedatangan mempelai pria yang lama tidak datang-datang juga serta waktu tibanya yang tidak diharapkan mengajarkan kepada kita bahwa usaha untuk memprediksi, memperkirakan waktu kedatangan Yesus adalah usaha yang sia-sia, spekulatif. Bahkan biasanya sejarah sudah membuktikan hanya akan berakhir dengan penyesatan doktrin atau bidat serta sekte-sekte agama palsu. Contohnya, pada mulanya Mormon, pemimpin yang bernama Joseph Smith memprediksi kedatangan Kristus kedua kalinya akan terjadi tahun 1890 pada waktu ia berulang tahun yang ke-86. Dan tidak terjadi, malah dia ditembak oleh orang yang begitu kesal dengan hidupnya pada usia yang dia di mana dia 35 tahun. Jadi tidak terjadi. Lalu kemudian Saksi Yehova yang dipimpin oleh T.S. Russell mengatakan bahwa pengangkatan tahun 1910 dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya yang terlihat oleh seluruh mata akan terjadi tahun 1914. Ternyata tidak terjadi juga. Kemudian kita tahu kelompok sekte Children of God mengumumkan kedatangan Kristus kedua kalinya tahun 1993 dan tidak terjadi juga. Kegagalan inilah yang menjadi pola lahirnya pengajaran sesat atau sekte-sekte bidat-bidat di dalam kekristenan. Matius 24 ayat 36 jelas sekali berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kisah Rasul 1 ayat 7 berkata, jawabnya Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini adalah hak prerogatif Allah Bapa sendiri. Hari, waktu, tempat, bukan urusan kita untuk mereka-reka. Itu yang Yesus mau ajarkan. Yang kedua, kita melihat pelajaran tentang gadis-gadis yang bijak. Ini menggambarkan orang Kristen yang taat, yang setia untuk mempersiapkan diri dan bertekun dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Matius 25 ayat 1 berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tindakan mengambil pelita dan menyongsong mempelai laki-laki memperlihatkan sikap ketaatan. Karena mereka tahu akan turut ambil bagian dalam prosesi pesta pernikahan ini. Nah, 10-10-nya memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama. Nah, perbedaannya akan kita lihat di dalam ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi antara yang mempersiapkan diri dan yang tidak mempersiapkan diri terhadap waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, itulah perbedaan yang sangat jelas. Mari kita lihat di sini bahwa pelajaran yang kita bisa petik dari 5 gadis bijaksana itu adalah persiapan mereka akan kedatangan Kristus kedua kalinya ternyata diberi upah sorgawi, yaitu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ketaatan iman mereka membuat mereka diberi akses menikmati perjamuan kawin yang terbatas itu. Inilah janji perjamuan Mesias kepada mereka yang percaya, yang taat dan bersedia membayar harga untuk mempersiapkan diri dengan tekun menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, yang ketiga, kisah sedih di sini. Tadi kita pertama sudah belajar mengenai mempelai itu, yaitu Kristus itu sendiri yang akan datang, tapi waktunya tidak tahu. Yang kedua, gadis-gadis yang bijaksana yang mempersiapkan diri. Dan yang ketiga adalah kisah sedih dari gadis-gadis yang bodoh dan malang ini. Saat mereka sadar bahwa minyak mereka tidak cukup untuk menantikan sampai tibanya kedatangan mempelai, lalu mereka meminta kepada 5 gadis yang bijak tadi. Dan ternyata tidak diberikan. Pertama saya berpikir, kok kasar banget ya ini teman-temannya sendiri, kok sama-sama juga tertidur, sama-sama juga kecapean. Tapi ketika mereka mau minta, kok nggak dikasih. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-9 sebagai jawaban daripada gadis bijak ini. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, sekilas terlihat bahwa ya tadi mereka tuh kelihatannya egois, tidak mengasihi, tidak berbagi kepada mereka yang memerlukan. Bahwa ketika orang-orang gadis-gadis yang bodoh ini meminta, dikatakan bahwa nanti kalau kami bagi, kami dan kamu pun tidak cukup. Malah kita semua akan lampunya mati. Dan ketika si mempelai datang, semua gelap. Maka prosesi akan sangat terganggu dan malah jadi bencana. Semuanya malah tidak ada yang akan ikut. Ini yang kita belajar. Bahwa ketaatan kepada Kristus harus menjadi prioritas kita sebagai gereja dan orang percaya. Ini dulu apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, untuk kita siapkan. Nah, lalu ada pelajaran moral lain, yaitu persiapan yang terlalu sedikit atau kurang akan menghasilkan penolakan dari Kristus. Lihat wanita yang bodoh ini. Mereka ini tidak punya persiapan, tidak membeli minyak sebelumnya, tidak menyimpan sebelumnya, dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika waktunya datang, yang tak terduga tadi itu, mereka kelimpungan. Dan mereka tidak cukup persiapan. Waktu mereka kembali membawa minyak, pintu sudah tertutup.
Ada dua penolakan yang terjadi. Pertama, penolakan dari teman-teman mereka sendiri karena ketidaksiapan mereka. Yang kedua, penolakan dari mempelai, yaitu Kristus itu sendiri. Apa yang kita bisa pelajari sebagai peringatan? Kita tidak bisa mengandalkan persiapan dan kebenaran kita kepada orang Kristen lainnya. Karena di hadapan tahta penghakiman terakhir, kita akan menghadapinya sendirian. Nggak bisa ngandalin pendetamu, temenmu, orang tuamu, bahkan pasanganmu. Itu sebabnya para suami, jangan cuma izinkan istrimu yang mendoakan terus. Kamu tidak mau berdoa, atau sebaliknya, atau juga anak-anak. Mari kita menyadari, ini tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Dan penutup kisah ini, Yesus memberi peringatan yang sangat jelas, sekaligus merupakan aplikasi bagi kita hari ini. Matius 25 ayat 13. Karena itu, ya jadi ini kesimpulan kan? Karena itu, berjaga-jagalah. Ya, jadi waspada, be alert. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi apa pertanyaan aplikasi kepada kita semua, sahabat Lectio Divina pada hari ini? Sudahkah kehidupan kekristenan Anda tertata dengan baik dan rapi? Sehingga saat Kristus datang yang waktunya tanpa kita bisa duga, kita sudah dalam kondisi siap. Bagaimana Anda memanfaatkan waktu Anda yang tersisa hari ini? Atau sampai nanti dia datang? Atau mungkin sampai ajal menjemput kita? Apa yang kita lakukan yang bisa membawa kemuliaan kepada Allah dan membawa faedah kepada sesama kita? Sekarang adalah waktu di mana kita mempersiapkan diri. Pada kedatangannya, tidak kita tahu, tidak kita duga. Bapa di surga, aku bersyukur bahwa Engkau memanggilku untuk menyongsong kedatangan Kristus kedua kalinya. Tolonglah aku merapikan kehidupan imanku dan mempersiapkan diriku, memanfaatkan sisa waktuku ini dalam menanti kedatangan-Mu yang aku tidak tahu hari maupun saatnya. Dan aku mau masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.